Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir. Ikhwati, akhwati rahimakumullah. Unik sekali pertemuan dengan PMT BUM ini. Pertama kali kita bisa bertatap muka di masa awal konsolidasi awal sekali dari organisasi yang saya diamanahi sebagai ketuanya hari ini, Global Entrepreneur Profesional, yang alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. Kemudian sempat ada pertemuan di hampir di masa pertengahan, dan sekarang walaupun secara virtual ada lagi pertemuan di masa terakhir kepengurusan, gitu ya. Maksudnya di Genpro ini. 5 tahun yang bukan waktu yang sebentar bagi Genpro untuk berkiprah, dan alhamdulillah sepanjang 5 tahun ini luar biasa pengalaman yang didapatkan. Dan di antara pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya berkunjung ke Tegal ini dan melihat semangat rekan-rekan BMT yang luar biasa, ya, BMT BUM yang luar biasa. Tadi pagi saya agak bercanda dengan Bu Erni, ya. Bu Erni kan sudah saya anggap sebagai kakak sendiri ini. Jadi ketika beliau menyodorkan judulnya apa tuh Bu, dengan semangat apa tadi? Saya tandai Bu, ini kan judul motivasi tahun 90-an, ini kan sudah tahun 2020 tadi. Ya, sebenarnya bercanda sih. Cuman begini ya. Walaupun saya sampaikan dengan penuh candaan gitu ya, karena menunjukkan keakraban saya dengan rekan-rekan sekalian. Tetapi memang ada satu yang saya amati selama 5 tahun fokus dalam program kemandirian ini, bahwa memang para aktivis dakwah ini mengalami stagnasi dalam pemikiran. Sebenarnya ketika berbicara tentang pemikiran, konsep, ini agak sensitif juga ya, karena ada yang menyuarakan hal yang sama tetapi punya niatan yang berbeda gitu ya. Jadi kalau saya boleh mengambil positioning perbedaan dengan mereka, kalau mereka ini ya mungkin tidak merasa memiliki rumah gitu ya. Ketika ada kerusakan di dalam rumah itu ya inginnya protes, kemudian mengancam untuk pindah kontrakan, gitu. Akhirnya pindah juga. Saya mungkin yang membedakannya adalah saya walaupun mungkin tidak memiliki rumah ini, tapi saya merasa memiliki rumah ini. Artinya ketika merasa memiliki rumah ini, yang muncul adalah rasa tanggung jawab untuk melakukan perbaikan jika melihat kerusakan, untuk berkontribusi jika dilihat ada yang kurang. Nah, stagnasi pemikiran ini cukup berpengaruh terhadap pola kita dalam bergerak, pola kita dalam bergaul, pola kita dalam bersosialisasi, bermasyarakat, padahal tahap dakwah yang sudah kita pahami dengan baik adalah bagaimana satu marhalah kepada marhalah lainnya itu harus diikuti dengan perkembangan pemikiran. Ketika kita bicara tentang islahul fard, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita masing-masing
bagaimana kita termotivasi untuk terus improve, untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh, untuk terus merasa kurang, ya, untuk terus merasa lapar, untuk terus merasa ingin tahu. Ternyata makin banyak tahu tuh yang terjadi adalah kita merasa jahil, kita merasa bodoh. Jadi kalau ada orang yang sudah puas rasanya punya banyak ilmu, itu menunjukkan bahwa ilmu yang didapatkan belum seberapa. Kalau para alim, kalau para orang yang berilmu makin tinggi belajar, justru yang makin dirasakannya ternyata masih banyak yang belum dipelajari. Begitu juga hamba-hamba Allah yang soleh, makin banyak ibadahnya, justru dia merasa bahwa dia paling kurang ibadahnya. Jadi rumusnya begitu, orang-orang yang berilmu dan yang beramal soleh. Seperti orang mengejar harta juga sama. Orang yang mengejar harta itu tidak pernah puas. Makin banyak kekayaan yang dia miliki, justru dia merasa terlalu banyak yang belum dia miliki. Nah, tetapi pengejar harta ini akan kecewa. Pengejar ilmu ini sangat tergantung niat. Tetapi kalau sudah mengejar ridho Allah dengan beribadah ini, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ketika kita bicara tentang pembentukan rumah tangga yang muslim, maka kita fokus mempersiapkan diri untuk melakukan perbaikan pada skala skup yang lebih besar, yaitu keluarga kita. Kemudian ketika kita berbicara tentang perbaikan masyarakat, kemudian bahkan sampai kepada perbaikan negara, maka tahapan-tahapan itu harus kita lalui seiring dengan perkembangan pemikiran yang harus dilakukan. Mindset kita ketika kita menggerakkan sebuah organisasi sangat berbeda ketika kita berbicara ingin berkontribusi melakukan perbaikan untuk negara. Itu sangat berbeda kan. Ketika kita berada dalam sebuah organisasi, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memberikan kontribusi yang besar terhadap organisasi, terhadap gerakan yang kita miliki. Tapi kalau kita sudah bicara perbaikan negara, maka kita mewakili seluruh elemen warga negara, seluruh elemen bangsa yang ada di tempat kita hidup hari ini. Mereka semua harus merasa terwakili. Tidak ada satu kelompok pun yang terancam. Tidak ada satu kelompok pun yang merasa ketika kita diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk mengelola negara, mereka merasa terancam dan mereka merasa bahwa mereka tidak akan terwakili oleh keberadaan kita. Inilah yang sebenarnya tidak pernah tercontohkan dalam generasi Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan mereka, para ahli sejarah menulis masa itu adalah masa futuhat, ya, masa futuhat. Artinya kalau disebut futuhat, artinya ada gerakan pembebasan. Gerakan pembebasan berarti ada yang terbebaskan, ada yang membebaskan. Yang membebaskan adalah para sahabat, generasi terbaik dari umat manusia ini, dan yang terbebaskan adalah manusia yang selama ini terbelenggu dengan sistem perbudakan, dengan sistem yang sama sekali tidak mengangkat harkat derajat manusia. Lalu datanglah Islam untuk membebaskan manusia dari segala jenis perbudakan tersebut, dan manusia hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah terjadi kebebasan yang hakiki. Nah, inilah yang seharusnya terjadi. Berbeda ketika peradaban barat yang maju, peradaban barat yang berkembang dan menguasai negara-negara lain, namanya bukan futuhat, tapi namanya adalah istimar. Walaupun istimar sendiri sebenarnya kurang tepat ketika diterjemahkan, ya. Yang lebih tepatnya ya penjajahan, istikhrab, ya. Artinya ada kehancuran, ada sisi yang tertindas, ada masyarakat yang tidak lagi bebas. Itulah makna perbedaan dari berkembangnya peradaban Islam di masa terbaik umat ini dan ketika Islam turun kemudian peradaban barat menguasai dunia. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kitalah yang
mengalaminya. Orang tua kita ya yang sudah tidak mengalami masa-masa ini. Anak-anak kita yang belum lahir mungkin tidak akan mengalami masa-masa ini. Satu periode dalam kehidupan manusia, ya dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu masa terjadi sebuah kejadian wabah yang menyebar ke seluruh dunia yang disebut dengan pandemi. Kalau epidemi itu kan mungkin baru terjadi di satu kawasan, maka ketika penyakit atau wabah ini menyebar ke seluruh dunia, maka menurut istilah yang disepakati yang disampaikan juga oleh WHO, ini disebut sebagai pandemi ketika suatu wabah bersumber dari satu negara kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia. Satu kejadian yang para pemikir, para penulis, para sejarawan belajar kembali tentang sejarah peradaban manusia. Dan ternyata ada fakta-fakta menarik. Ternyata selama ini tidak terungkapkan satu metode perubahan tatanan dunia global. Selama ini dipahami bahwa perubahan tatanan dunia global itu terjadi di antaranya ketika ada bencana alam. Misalnya ketika kita membaca Al-Quran, Allah kisahkan kaum Ad dan kaum Samud, maka kita melihat bahwa dulunya ada sebuah peradaban besar, kemudian datang azab yang menghancurkan, maka hilanglah peradaban tersebut. Atau bisa saja sebuah peradaban hilang karena dikalahkan dalam sebuah pertempuran hidup mati, pertentangan antara dua peradaban, the clash of civilization. Ketika satu bangsa mengalahkan bangsa yang lain, maka hilanglah pula peradaban yang dikalahkan. Ya, seperti yang terjadi kepada Bani Umayyah, Bani Andalus di Eropa, ya mereka dikalahkan oleh lawan-lawan mereka sehingga peradaban mereka pun berakhir. Nah, ternyata ada satu metode lagi yang selama ini luput dan kurang dibahas oleh para sejarawan, oleh para penulis sejarah. Ternyata ada satu metode perubahan tatanan dunia global itu, yaitu dengan cara kejadian yang kita alami hari ini, yaitu yang disebut dengan pandemi atau wabah yang menimpa seluruh umat manusia di dunia ini. Hampir menimpa seluruh negara yang ada di dunia ini. Dalam catatan para sejarawan, kurang lebih ada beberapa kali terjadi pandemi. Ada yang terjadi sebelum Masehi, dan ada yang terjadi setelah abad-abad tahun Masehi. Saya hanya akan memberikan contoh kejadian-kejadian pandemi yang merubah sejarah peradaban dunia setelah abad Masehi. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita maklumi, tahun Masehi ini berhubungan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, walaupun Nabi Isa alaihissalam tepatnya lahir 2 atau sampai 5 tahun sebelum Masehi. Di masa-masa beliau adalah masa kejayaan Kekaisaran Romawi yang berpusat di Roma, Italia. Roma, Italia sendiri adalah sebuah imperium besar yang berkuasa pada waktu itu, dan tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang mampu menyerang Romawi di ibu kotanya. Jadi kota Roma ini adalah sebuah kota yang tidak pernah tertaklukkan oleh negara manapun dan peradaban manapun. Kemudian kita juga memahami bahwa Nabi Isa alaihissalam akhirnya mengalami upaya-upaya pembunuhan, sehingga pada akhirnya beliau diangkat Allah Subhanahu wa taala seperti yang diyakini dalam agama Islam, bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi Allah selamatkan, Allah angkat sebelum peristiwa penyaliban. Orang-orang Nasrani sebenarnya meyakini bahwa Nabi Isa pun diangkat Allah Subhanahu wa taala, tapi terjadi setelah peristiwa penyaliban. Itu yang membedakan keyakinan umat Islam dengan Nasrani. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, apalagi tidak disalib, tapi langsung diangkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata dakwah Islam, ya, kita meyakini bahwa yang dibawa para nabi itu adalah dakwah Islam. Tidak ada satu nabi pun yang tidak mendakwahkan agama tauhid atau agama Islam. Islam bukan hanya dakwah
Nabi Muhammad SAW. Islam adalah dakwah para anbiya, para rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu terjadi kewenang-wenangan ya di Romawi. Romawi menjelma menjadi imperium yang betul-betul karena ya seperti itulah kekuasaan. Katanya kalau kekuasaan yang absolut itu akan mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Nah, di tengah-tengah suasana genting dunia dalam kezoliman dalam sistem yang hancur ini, kita juga tahu peristiwa Ashabul Kahfi. Nah, kurang lebih terjadi di tahun-tahun ini, ya, tepatnya pada tahun 165. Saya yakin Ashabul Kahfi itu terjadi sekitar tahun 170-an atau 180-an Masehi. Pada tahun 165 terjadi sebuah pandemi yang disebut dengan Justinian Plague. Itu ya bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin wabah Justinianus. Wabah Antoninus, maaf. Antonian Plague dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya wabah Antoninus. Siapa Antonian ini, siapa Antoninus ini? Dia adalah Kaisar Romawi. Dia di antara orang yang terkena wabah ini dan mengakibatkan kematiannya. Dan wabah ini pertama kali menular ke pasukan Romawi ketika mereka berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan penaklukan di timur dekat. Ya. Mereka membagi dunia ini ada timur dekat, timur tengah, dan timur jauh. Timur jauh ini adalah wilayah kita, timur dekat itu adalah wilayah Syam dan sekitarnya, dan timur tengah itu wilayah Mekah dan sekitarnya. Nah, wabah ini begitu dahsyat, terjadi kurang lebih hampir 20 tahun, dari tahun 165 sampai 185, dan yang menjadi korbannya tidak main-main, ada 20 juta orang yang mati karena wabah ini. Wabah inilah yang sebenarnya memporak-porandakan peradaban Romawi, sehingga mereka kemudian setelah itu terus turun secara perlahan, decline, dan puncaknya pada tahun 300 awal abad keempat, saya lupa 300 berapa ya, 320-an, itu bangsa Romawi itu betul-betul habis karena berhasil Romawi itu disatukan dengan Romawi Timur, sehingga pusat peradaban Romawi berpindah dari Roma Italia berpindah ke Konstantinopel di Turki. Nah, inilah wabah dalam sejarah modern, pandemi dalam sejarah modern yang tercatat dalam buku sejarah, yang ternyata merubah tatanan dunia pada waktu itu. Bahkan Ashabul Kahfi ya digambarkan sebagai 7 pemuda yang beriman dan memperjuangkan prinsip yang mereka yakini. Akhirnya mereka harus keluar dari sistem itu menandakan memang sistemnya sangat rusak, sistemnya hanya hancur, sangat hancur, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang disiplin dengan sistem itu, sehingga mereka harus keluar dan menyelamatkan keyakinan dan nyawa mereka. Dan atas takdir Allah Subhanahu wa taala ternyata mereka tertidur dalam jangka waktu yang sangat lama sekali, selama 300 tahun, ya. Mereka terlahir kembali ataupun terbangun kembali pada tahun 470-an Masehi, 470-an Masehi. Tertidur selama 300 tahun, dan ternyata Ashabul Kahfi Allah bangunkan dari tidur panjangnya di masa yang berbeda. Tertidur di masa kezaliman dan bangun, ternyata suasana dunia sudah berubah. Ada banyak raja-raja yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik, sehingga dunia betul-betul tatanannya berubah di saat itu. Kemudian seperti yang berpindah ke Konstantinopel, ke Romawi Timur atau Bizantium. Nah, ternyata mereka juga mengulang kesalahan yang dilakukan oleh Romawi sebelumnya. Ya, mereka
menjelma menjadi bangsa yang sangat kuat sekali, tetapi di sisi kekuatan itu mereka juga berbuat semena-mena terhadap mereka-mereka yang berbeda. Nah, pada waktu itu memang terjadi pertentangan antara pengikut agama Nabi Isa yang pada akhirnya yang berkuasa di Kekaisaran Romawi itu adalah pengikut agama Kristen Ortodoks. Dan ketika Kristen Ortodoks ini berkuasa di Kekaisaran Romawi Timur, maka mereka yang juga berbeda keyakinan dengan Kristen Ortodoks ini mengalami penyiksaan, mengalami penzoliman, dan di antara yang Allah kisahkan dalam Al-Quran itu adalah peristiwa Ashabul Ukhdud. Ini hanyalah sebuah gambaran kecil saja yang terjadi di tahun-tahun itu, bagaimana perbedaan dalam keyakinan ini membuat mereka harus mengalami siksaan yang di batas peri kemanusiaan, ya, di mana mereka harus masuk dalam neraka buatan yang diciptakan oleh raja yang zalim yang tidak mentolerir perbedaan keyakinan di saat itu. Dan saya perlu katakan sekali lagi, Ashabul Ukhdud ini hanya sebagian kecil dari kezaliman yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi Timur di saat itu. Jika kita jalan-jalan ke Turki, ada satu tujuan wisata namanya Kapadokia, maka di situ bukan hanya terkenal dengan balon udaranya, tetapi ada satu perkampungan yang konon katanya menampung ribuan orang, dan perkampungan itu secara kasat mata tidak terlihat karena memang posisinya di bawah tanah. Jadi ada satu masyarakat ya yang hidup di bawah tanah, dan itu hanya satu juga dari sekian banyak situs sejarah yang masih bisa kita lihat hari ini. Mereka harus hidup di bawah tanah karena mempertahankan keyakinan mereka, karena diburu oleh Kekaisaran Romawi yang tidak memberikan kesempatan kepada mereka, orang-orang yang berbeda dengan kekaisaran. Kemudian sistem perpajakan yang sangat mencekik, ya, betul-betul orang itu punya penghasilan dan penghasilannya hanya diambil secara paksa oleh negara. Ya, kerakusan para pemimpin waktu itu betul-betul memperbudak masyarakat. Jadi bukan hanya bangsa-bangsa yang ditindas, bangsa yang lain ditindas, tetapi bangsanya sendiri pun mengalami perlakuan yang sama. Nah, di saat-saat sistem sangat hancur, rusak seperti ini, ternyata terjadi lagi sebuah wabah. Kali ini pandemi yang terjadi itu adalah pandemi yang disebut dengan Justinian Plague atau Justinianus, wabah Justinianus. Wabah Justinianus ini pertama kali menjangkiti wilayah Kekaisaran Romawi Timur, ya, pada tahun 545. Jadi ternyata tidak lama sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun 571. Wabah ini pun menyebar dengan cepat masuk ke Konstantinopel, dan ketika wabah ini masuk ke Konstantinopel, setiap hari di Konstantinopel ada 10.000 orang yang mati. Bayangkan ya, ada 10.000 orang yang mati hanya di Konstantinopel saja. Kemudian wabah-wabah ini menimpa banyak perkampungan-perkampungan, ya, dan tidak sedikit perkampungan yang akhirnya tidak ada lagi penduduknya, ya, karena seluruh penduduknya mati karena wabah. Bahkan pengurusan jenazah saking banyaknya ini sudah tidak bisa terurus lagi, sehingga kalau ada satu rumah yang semua terjangkiti wabah, kemudian tidak ada yang selamat dari rumah itu, maka rumahnya cukup dikunci dari luar karena memang sudah tidak ada tenaga lagi untuk mengurusi setiap jenazah yang meninggal di saat itu. Nah, pandemi ini lebih panjang lagi. Kalau tadi cuma 20 tahun, ini panjang sekali dari tahun 545, dan wabah ini betul-betul baru berakhir pada tahun 750. Nah, kurang lebih berapa tahun ya? 200 tahun pandemi ini. 2 abad lamanya pandemi ini terjadi dan merenggut nyawa 200 juta orang manusia selama 2 abad itu. Angka yang sangat besar sekali, dan sebenarnya wabah Justinianus ini sendiri yang terjadi di zaman sahabat Rasulullah. Kita mengingat ada peristiwa Ta'un Imwas. Ta'un Imwas ini adalah satu judul sejarah yang ditulis
oleh sejarawan-sejarawan Muslim, termasuk diantaranya adalah Ibnu Katsir, di mana sahabat mulia Abu Ubaidah Ibnu Jarrah menjadi korban juga dari wabah ini tidak lama setelah penaklukan Palestina. Mereka berada di sebuah kawasan yang disebut dengan Imwas, kemudian terjadi wabah ta'un, begitulah hadis menyebutnya, kemudian merenggut banyak sekali nyawa para sahabat yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tulisan Ibnu Katsir yang menunjukkan wabah ini sangat dahsyat karena memang hampir menyebar di seluruh dunia, termasuk di kota Kufah. Beliau menuliskan ada satu kafilah dagang yang masuk ke kota Kufah, jumlah mereka ada 74 orang, dan ternyata yang berhasil keluar dari Kufah itu dalam keadaan hidup, itu hanya 9 orang saja. Bayangkan begitu dahsyatnya wabah itu merenggut nyawa manusia. Dan rupa-rupanya wabah Justinianus ini juga sebenarnya yang mempermudah generasi sahabat waktu itu untuk mengalahkan pasukan Romawi dalam berbagai pertempuran. Padahal sejarah masih mencatat ternyata pertempuran-pertempuran ini juga tidaklah mudah. Ada satu pertempuran ya di mana umat Islam berjumlah hanya 15.000 orang melawan 200.000 orang, ada yang 30.000 melawan 150.000, jumlah kekuatan yang sangat tidak seimbang. Padahal sebenarnya ini adalah sisa-sisa kejayaan Romawi yang sudah diluluhlantakan oleh sebuah wabah yang begitu dahsyat merenggut nyawa banyak manusia di saat itu dan betul-betul merubah tatanan kekuatan dunia di saat itu. Dan Romawi ini betul-betul juga baru ditaklukkan oleh umat Islam secara tuntas, yaitu ketika Konstantinopel direbut 850 tahun setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW di tangan seorang pemimpin yang dijanjikan yang disebut dalam hadis, yaitu Muhammad Al-Fatih, Sultan ke-7 dari Kesultanan Turki Utsmani. Assalamualaikum. Belum? Waalaikumsalam. Ya. Berapa ya? Saya, Mas Tarjo, Mas Sofian, Bu Erni di dalam. 4. Parto belum ada yang ada di sini. Parto lagi di luar. 4 kayaknya. Iya. Lanjut, Iwan. Susah kan apa? Milmek yang apa menurut Milmek Dawis. Pak Aris dimatikan, dimut. Pak Aris dimut. Mas Aris mut dulu. Ya. Pokat. Milmek apa sih? Milmek. Yes. Terserah jenengan wis. Mas Aris. Yuk, kalau ngomong. Gimana? Ya gimana? Tadi lagi ada telepon. Baik, saya lanjutkan. Silakan. Jadi tahun 750 ini betul-betul baru berakhir wabah Justinian ini atau Justinianus ini, dan setelah itu betul-betul terjadi yang disebut dengan zaman kejayaan Islam. Zaman di dalam pemerintahan Bani Abbas dan Andalusia di Spanyol, betul-betul Islam menjadi mercusuar peradaban dunia. Ya. Di saat yang sama dunia ini gelap gulita, tapi justru di kota-kota seperti Baghdad, Samarra, Kufah, kemudian Damaskus, dan tentunya Mekah, Madinah, kemudian Cordoba, Isbilia atau Sevilla, kemudian Granada, ini menjelma menjadi kota-kota besar di dunia yang sangat megah. Sementara di sisi lain, kota-kota di Eropa masih gelap gulita, kotor, dan tidak teratur. 500 tahun kurang lebih, dunia aman, tentram, damai, ya pasti ada peperangan, tetapi tidak seperti pada tahun-tahun dan abad-abad sebelumnya. Sampai pada tahun 1099, ya, ternyata masih ada, kita mencatat, yaitu penaklukan Baitul Maqdis oleh tentara salib, yang banyak sekali memakan korban. Tetapi yang paling dahsyat adalah 1256, ketika pasukan Mongol berhasil mengalahkan kekhilafahan Turki Utsmani, sehingga Baghdad ini betul-betul luluh lantak, habis semua apa yang dibangun oleh umat Islam, ilmu pengetahuan juga habis karena buku-buku yang ditulis oleh umat Islam dibakar dan
dihanyutkan di sungai Efrat. 100 tahun kemudian setelah kehancuran Baghdad yang memakan 2 juta orang ya, dalam waktu 6 bulan, 100 tahun kemudian dunia gelap gulita. Dunia betul-betul tidak ada satu perundang-undangan, tidak ada satu kekuatan besar umat Islam yang berhasil melindungi seluruh umat Islam di saat itu. Nah, Mongol betul-betul menjadi kekuatan yang paling ditakuti tentunya di saat itu, walaupun tidak seluruh bangsa di dunia ini berhasil ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Terbukti ketika mereka mencoba untuk menghancurkan atau menyerbu Mesir, dan ternyata mereka berhasil dikalahkan dalam satu pertempuran di Palestina, yaitu pertempuran Ain Jalut yang dipimpin oleh panglima umat Islam yang bernama Zohir Baibars. Nah, 100 tahun yang masa-masa yang luar biasa sebenarnya gelap gulitanya ini, tiba-tiba datang lagi satu pandemi yang lebih dahsyat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Wallahu alam, ini secara kebetulan atau skenario Allah Subhanahu wa taala, ternyata wabah ini awal mulanya ditemukan di provinsi Hubei di Cina. Wabah ini yang disebut dengan Al-Mautul Aswad, the Black Death, atau kematian hitam ya, kematian hitam. Dengan begitu cepat karena penyebarannya melalui jalur sutra, pandemi ini dengan begitu cepat masuk ke negara-negara Islam. Pandemi ini ketika masuk ke negara-negara Syam itu hari ini adalah Jordania, kemudian Palestina, kemudian Lebanon, ya, bahkan Syria, itu wilayah Syam dulu namanya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ketika wabah seperti ini, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, kita semua isolasi diri, kita semua kalau hari ini mungkin istilahnya adalah physical distancing atau social distancing, masing-masing ibadah di rumah dan lain sebagainya. Tetapi ada juga ulama-ulama yang menyerukan di saat-saat seperti ini, ayo kita mendekatkan diri kepada Allah, ayo kita berdoa secara beramal jama'i, semua keluar rumah kemudian berdoa bersama, beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mengangkat wabah ini. Dan ternyata ketika peristiwa itu terjadi, justru wabah ini begitu cepat menyebar di seluruh wilayah Syam. Nah, ini bukan masalah keyakinan kepada Allah yang tidak baik atau salah. Ini masalah ikhtiar, ketepatan dalam berikhtiar. Tentu semuanya terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Syam mengalami wabah maut hitam ini, ya dahsyat sekali, 40% penduduknya meninggal. Masuk ke Mesir, 50% penduduknya meninggal. Dan akhirnya wabah ini juga masuk Eropa dengan cara-cara yang mengerikan sebenarnya, yaitu ketika pasukan Mongol berperang dengan pasukan Italia di sebuah pulau, di sebuah laut yang namanya Laut Crimea. Mereka berusaha menggempur benteng Italia, dan ternyata setelah berbulan-bulan benteng itu tidak berhasil ditaklukkan. Tiba-tiba wabah maut hitam ini menjangkiti para pasukan Mongol, satu persatu pasukannya mati, dan ketika mereka sudah merasa bahwa ini sebuah pengepungan yang sia-sia karena mereka akan mati dengan wabah ini, mereka punya satu ide pemikiran yang sangat gila, yaitu melemparkan jenazah-jenazah korban maut hitam ini ke dalam benteng orang-orang Italia di saat itu. Ya, dulu sebelum 1453 penaklukan Konstantinopel, teknologi peperangan itu sudah berhasil menemukan meriam, ya. Tetapi sebelum itu cara menghancurkan sebuah benteng itu dengan melemparinya pakai batu, dan batunya dilemparkan dengan sebuah alat ketapel yang besar sekali yang disebut manjanik. Nah, manjaniknya ini diisi oleh mereka dengan jenazah-jenazah pasukan Mongol yang merupakan korban dari wabah maut hitam ini. Dan reaksi dari orang-orang Italia saat itu, mereka ketakutan dan melarikan diri ke kapal-kapal mereka, lalu pulang ke negaranya. Sampai di Florence, Italia, sebenarnya mereka tidak boleh masuk, di karantina selama 2 minggu di dalam kapal, tidak boleh keluar dari pelabuhan, tapi tikus-tikus yang berada dalam kapal itu berhasil menyeberang melalui tali-tali yang ditambatkan ke dermaga, dan begitu cepat wabah itu menyebar ke seluruh seantero Eropa, dan Eropa kurang lebih selama 50 tahun kehilangan
setiap negaranya kehilangan 40-60% penduduk dunia saat itu di Eropa ya. Jadi wabah yang begitu dahsyat. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Perubahan dunia, lagi-lagi tatanan dunia global yang berubah. Cara hidup orang berubah. Mungkin hari ini yang disebut dengan new normal. Di Eropa, pendatang itu betul-betul dicurigai. Orang-orang yang punya penyakit kulit ini betul-betul diasingkan, diisolasi. Mereka hidup lebih bersih, mereka hidup lebih tertib. Tidak lama setelah itu ada sebuah peristiwa yang disebut dengan Renaissance atau kelahiran kembali. Nah, Renaissance inilah yang menjadi tonggak awal orang-orang Eropa bangkit Revolusi. lagi. Ya, kemudian terjadi revolusi industri di Inggris, revolusi Prancis, ya. Kemudian mereka masih menjadi penguasa sampai hari ini. Di dalam tubuh umat Islam, di dunia umat Islam sebenarnya tahun 1299 mereka sudah ada sebuah kesultanan yang muncul tapi belum kuat. Tapi pada tahun 1453 ya, hampir 100 tahun setelah wabah itu tercatat pertama kali tahun 1347 Turki Utsmani menjelma menjadi kekuatan dunia, kekuatan militer dunia yang paling ditakuti setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Bahkan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan wilayah Eropa Timur, dilanjutkan oleh anak cucunya sampai ke kota Wina, dan di masa Sulaiman Al-Qanuni, cicit dari Sultan Muhammad Al-Fatih, Kesultanan Turki Utsmani betul-betul sampai pada puncak kejayaannya yang menguasai hampir seluruh lautan di dunia. Tidak ada satupun pertempuran darat lautan yang dipimpin oleh Turki Utsmani kecuali dimenangkan oleh Turki Utsmani. Nah, setelah itu baru terjadi decline, ya, kemunduran terjadi dalam peradaban Islam. Namun di sisi lain justru Islam berkembang di wilayah Nusantara kita ini. Nah, panjang lebar saya berkisah tentang pandemi yang terjadi dalam sejarah ini, tetapi saya ingin memberikan gambaran bahwa pandemi ini akan merubah tatanan dunia. Cara hidup orang, cara berpikirnya orang, cara bergaulnya orang ini akan berubah. Mungkin kita belum merasakan dampak ekonomi secara fatal dan secara brutal ya, tetapi Singapura sudah lebih dulu mengumumkan bahwa mereka terjadi resesi yang sangat dahsyat. Lebanon sudah mengumumkan mata uang mereka jatuh dan Cina masuk sebagai negara investor, negara donor. Indonesia wallahu alam hanya pertolongan Allah saja yang kalaupun bangsa ini tidak jatuh dalam kehancuran resesi ekonomi yang dahsyat, lagi-lagi mungkin kalaupun tidak terjadi itu, lagi-lagi ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini belum berakhir, ini hanya permulaan saja. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1, 2 bulan, 3 bulan, bahkan akhir tahun. Yang jelas para ekonom dunia memprediksikan ekonomi dunia akan masuk pada masa resesi dan orang-orang miskin di dunia ini akan bertambah jumlahnya secara signifikan. Kemudian negara-negara akan kekurangan dana karena pemasukan dari pajak mereka sangat berkurang. Kemudian setelah itu mereka akan berhutang lagi kepada lembaga-lembaga keuangan dunia sehingga betul-betul negara-negara di dunia ini menjadi negara-negara yang memang sangat berhutang kepada negara-negara donor tersebut, dan yang tentunya yang menanggung itu semuanya adalah masyarakat dunia yang dibebankan wajib pajak yang sangat besar untuk menanggung hutang negara. Siapa yang akan mengambil manfaat ataupun tetap survive dalam keadaan seperti ini adalah mereka pertama yang tentu pandai membaca tren ya. Mereka yang melakukan perubahan begitu cepat, beradaptasi dengan suasana yang baru, tentu mereka berkesempatan untuk survive lebih lama. Tetapi mungkin yang paling penting yang harus kita miliki adalah bagaimana kita terus mengkaji, membaca panduan-panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Saya yakin Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Tidak mungkin umatnya dibiarkan dalam suasana yang tidak jelas, tidak ada panduan. Saya yakin panduan-panduan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, umat akhir zaman,
begitu amat jelas sekali. Jadi kalaulah kita baca lagi hadis-hadis tentang malahim, fitan yang terjadi di akhir zaman, saya kira banyak sekali yang menyebutkan ya bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai banyaknya orang mati, kasratul mauta, kemudian sampai wabah menyebar yang menyerenggut nyawa orang, kemudian kiamat tidak akan terjadi sampai terjadi tahun-tahun paceklik, tahun-tahun sulit, di mana satu tahun menghabiskan apa, tahun kedua menghabiskan apa. Nah, apakah itu bisa saja merupakan tafsir hadis tentang akhir zaman? Saya kira kita tidak boleh mengatakan pasti tafsirnya itu, tidak boleh. Karena itu masuk ke dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini mungkin disebut eskatologi. Eskatologi adalah satu cabang ilmu baru yang memprediksikan akhir zaman, yang berdasarkan nubuat yang dituliskan dalam berbagai agama di dunia ini. Saya kira sah-sah saja kita memberikan tafsiran terhadap hadis itu demi kita mempersiapkan keselamatan diri kita dan keluarga kita dan instansi kita, ya. Tetapi kalau kita seperti kemarin yang heboh itu dukhon sampai kita betul-betul memastikan akan terjadi di pertengahan Ramadan, nah saya kira kita juga jangan terjebak pada hal-hal yang demikian. Nah, yang lebih penting adalah kesiapan mental kita, kesiapan diri kita, ya, kesiapan masing-masing kita, ya. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pilih siapa di antara kita yang memang layak, pantas untuk mengalami masa-masa seperti itu. Nah, itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa pandemi yang terjadi hari ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bertahan, untuk bahkan melesat, ya, karena di sisi lain ada kelompok manusia lain yang justru sangat terpukul dengan pandemi dan berbagai bisnis akan tutup, ya, yang sudah berpuluh tahun bahkan mungkin yang sudah beratus tahun akan berakhir karena dampak pandemi yang akan terjadi, yang sedang terjadi ini. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah para penggerak ekonomi, baik para pelaku usaha, baik mereka yang bergerak di bidang yang digeluti oleh bapak-bapak ini, yaitu finansial, sistem keuangan syariah ini, saya kira hal yang perlu ditanamkan adalah mari kita menghidupkan budaya kemandirian, ya. Saya kira inilah yang harus menjadi judul utama bagi mereka yang bergerak sekarang ini ingin melakukan perbaikan pada skala masyarakat dan negara. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah utama yang menimpa negara ini, ya, adalah sebenarnya masalah kemandirian. Kita tidak mungkin menjadi bangsa yang berdaulat kalau kita tidak mandiri. Kalau kita tidak mandiri, bangsa kita tidak mandiri, artinya banyak organisasinya juga tidak mandiri. Dan kalau organisasinya tidak mandiri, berarti pribadi-pribadi yang ada dalam organisasi dan negara tersebut adalah pribadi yang tidak mandiri juga. Nah, menarik sekali ketika Al-Quran bicara tentang orang-orang bertakwa, Al-Quran memberikan sifat orang bertakwa itu adalah agniya. Kata yang menurut saya harus dikaji lebih dalam. Al-Quran mengatakan orang-orang bertakwa itu yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afuf. Dikira kaya oleh orang yang tidak tahu karena mereka tidak pernah meminta. Hari ini seringkali agniya itu diasosiasikan hanya kepada kekayaan. Padahal bahasa Arab itu bahasa yang sangat luas. Kaya itu kadang diterjemahkan dalam orang kaya itu, dalam bahasa Arabnya itu adalah sari. Berasal dari kata sarwah. Harta. Kekayaan. Maka orang yang berharta dan orang yang kaya raya disebut sari. Dan jumlah jamaknya atau kalimat jamaknya adalah athriya. Sementara Al-Quran menggunakan kata ghani. Jamaknya agniya yang berasal dari ghina, yang artinya adalah sebenarnya
ketidakbutuhan atas bantuan orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan kata-kata ghani. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Ini maknanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha tidak membutuhkan siapapun di alam semesta. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang orang bertakwa, tidak mensifati mereka dengan hartawan, banyak harta, dengan athria, tetapi mensifati mereka dengan kata-kata agniya, yang artinya adalah orang-orang yang mandiri karena tidak pernah meminta. Makanya ketika kita memahami sebenarnya apa yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sebenarnya yang terjadi bukan mereka semuanya kaya raya punya uang sehingga tidak menerima zakat, tetapi mereka ini menjadi orang-orang yang agniya, orang-orang yang merasa cukup, tidak membutuhkan bantuan orang lain, sehingga zakat itu tidak laku dibagikan kepada mereka. Bukan mereka semua hidup kaya raya, bukan mereka semua banyak harta semuanya, tidak. Orang-orang miskin di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak merasa bahwa mereka berhak atas zakat. Mereka hidup mandiri, tidak menginginkan hidup atas bantuan orang lain. Nah, kata-kata kemandirian inilah yang harus kita terus dengungkan di dalam pribadi kita, di dalam organisasi kita. Yakinlah, sebuah organisasi yang kuat, sebuah institusi yang kuat adalah organisasi di mana orang-orang yang di dalamnya lebih banyak orang-orang yang ingin menghidupi daripada mencari penghidupan. Itu adalah organisasi yang punya masa depan yang baik. Sebuah organisasi yang orang yang mencari penghidupan di dalamnya lebih banyak daripada orang-orang yang ingin menghidupi, dia adalah organisasi yang tidak punya masa depan. Buatlah organisasi seluas mungkin, membuat merekrut banyak orang, tapi semuanya disubsidi, semuanya mengandalkan hidup dalam organisasi itu. Suatu ketika organisasi itu tidak lagi mampu memberikan apa yang diminta, maka habislah sudah. Sebutkan sebuah negara yang besar karena subsidi yang diberikan oleh penguasanya. Tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah terjadi. Negara-negara Libya misalnya disubsidi oleh Muammar Gaddafi 40 tahun pendidikan dan kesehatannya. Ternyata Muammar Gaddafi mati, ditembak mati oleh rakyatnya sendiri. Saddam Hussein mensubsidi rakyatnya 30 tahun. Ya, ternyata Saddam Hussein ditembak, dibunuh, digantung oleh rakyat yang dia subsidi selama 30 tahun. Jadi tidak ada bangsa yang besar karena subsidi, ya, karena rakyatnya dimanja oleh fasilitas, karena orang-orangnya disumbang sehingga menjadi orang-orang yang tidak mandiri. Tapi bangsa yang besar, kita jangan jauh-jauh ambil contoh Korea Selatan, ya, kemudian Jepang, bahkan China hari ini adalah contoh di mana negara-negaranya mampu membangun kemandirian sehingga muncul menjadi negara yang kuat, negara yang besar, dan memimpin dunia. Saya kira seperti inilah tren yang harusnya kita ciptakan kalau kita bermimpi suatu ketika nanti Indonesia menjadi bangsa yang besar, maka bangunlah kemandirian dalam pribadi-pribadi kita, bangunlah kemandirian dalam organisasi kita, maka insya Allah akan muncul sebuah negara yang mandiri, yang tidak tergantung atas bangsa lain, sehingga akan muncul bangsa yang berdaulat, tidak mudah disetir, dan tidak mudah diarah-arahkan oleh bangsa lainnya. Demikian, itu dua hal yang saya kira ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini menarik sekali yang disampaikan oleh Abah Iwan Kurniawan yang kaitannya dengan masa sekarang ini ya. Jadi teman-teman itu, kalau saya secara pribadi itu tidak bosan ketika mendengarkan terus kemudian membaca sejarah yang ada, itu memang merupakan suatu hal yang sangat menarik. Karena kita belajar dari sejarah itu tentang apa saja yang menjadikan diri kita ini, organisasi kita ini menjadi bisa lebih besar lagi. Dan kita tetap belajar dari sejarah itu. Di sini juga sudah hadir Pak Erwin selaku pengawas di BMT Bina Umat Mandiri. Beliau juga kolega dari Ustadz Iwan Kurniawan. Selamat datang
Pak Erwin. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Mas Ibnun, barangkali mau tanya. Baik, langsung, Pak Ares. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ini bisa mendengarkan Ustadz Iwan secara langsung ya. Saya berteman Facebook lama. Saya kenal beliau belum tentu kenal saya. Nah, pertanyaannya adalah, dengan pandemi seperti ini, kita ya yang ada di lembaga keuangan syariah gitu, kira-kira punya peluang apa yang mungkin Ustadz Iwan kan melihatnya bisa secara makro ya tingkat Indonesia, karena beliau juga seorang pengusaha. Kira-kira peluang besar kita apa dengan pandemi seperti ini? Karena tadi kan ternyata pandemi juga bisa membuat peradaban itu berubah, dan orang-orang yang siap itu kira-kira peluang kita apa dan apa yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan isu terkini ya. Misalnya kemarin Turki membuka Hagia Sophia setelah berapa puluh tahun menjadi museum, jadi masjid kembali. Nah, menurut Ustadz Iwan ini yang saya melihat sangat bagus sekali sejarahnya. Apakah ini juga menjadi tanda-tanda kemenangan umat Islam atau sebenarnya masih jauh gitu? Terserah kita ikut euforia itu ya, kita senang gitu. Tapi kira-kira ketika lihat dari seorang ahli sejarah, kira-kira melihat ini seperti apa? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik pertanyaannya. Silakan, Ustadz Iwan, barangkali ada yang bisa disampaikan kembali. Pembukaan Hagia Sophia difungsikan kembali menjadi masjid adalah satu janji kampanye yang harus dituntaskan ya oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, karena ini menjadi salah satu janji kampanye beliau di masa pemilu presiden kemarin. Ya, seperti Partai Dakwah juga sudah banyak janjinya mau menggratiskan SIM dan STNK. Saya kira ini juga harus menjadi perjuangan teman-teman yang terjun di dunia politik, terutama masuk parlemen. Bagaimana janji-janji kampanye ini harus wujud, karena ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat, tanggung jawab kita terhadap pemilih kita, ya konstituen kita. Bicara tentang Hagia Sophia sebenarnya panjang lebar tentang sejarahnya. Saya hanya ingin menekankan begini. Kenapa sih Hagia Sophia itu menjadi penting di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, saya ingin kita punya pemahaman yang sama bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak menganjurkan kita menjadi bangsa yang merebut hak bangsa lain. Ya, ini yang harus kita bela dari pribadi Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tidak memerlukan pembelaan kita, ya. Seperti ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, bukan berarti Rasulullah butuh doa kita. Tetapi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, ya, maka para malaikat bersolawat kepada kita 10 kali kalau kita solawatnya hanya 1 kali. Para malaikat membalas solawat kita 10 kali. Ketika kita membela Rasulullah, bukan berarti sekali lagi Rasulullah membutuhkan pembelaan kita. Justru kitalah yang sangat membutuhkan pembelaan beliau. Nah, jangan sampai kita memahami bahwa Rasulullah sekali lagi menganjurkan kita merebut hak orang lain. Dalam hal ini, merebut Hagia Sophia dan difungsikan sebagai masjid. Kenapa Rasulullah memberikan amanah kepada umat Islam dengan mengatakan latuf tahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin,
pemimpin terbaik adalah pemimpin yang memimpin penaklukan tersebut, dan pasukan terbaik adalah pasukan yang dipimpin oleh pemimpin terbaik tersebut. Kurang lebih makna hadisnya secara bebas demikian diartikan. Hagia Sophia adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh Konstantin the Great atau Konstantius Agung, salah satu kaisar Romawi yang diyakini oleh para ahli sejarah adalah seorang pemimpin Romawi yang punya keyakinan berbeda dengan Kristen Ortodoks, atau lebih tepatnya pengikut ajaran Arisiyin atau The Arians, ya, atau Unitarian namanya hari ini. Sebuah kaum, bangsa, ataupun kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam suratnya yang dikirim kepada Heraklius, ya, kurang lebih pada tahun 630-an, ya. 630-an Rasulullah berkirim surat kepada raja-raja, kepada Najasyi, ya. Bukan kepada Najasyi, kepada Muqawqis, kepada Persia, ya, Kisra Persia, dan kepada Heraklius. Nah, Heraklius ini suratnya Rasulullah kepada beliau adalah dengan secara jelas menyebut golongan Arisiyin. Ya. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Islamlah kamu maka kamu akan selamat, maka Allah akan memberikan pahalamu 2 kali. Fa in tawallaita, kalau kamu berpaling tidak menerima ajakan ini, fa inna alaika ismal arisiyin, maka seluruh dosa orang-orang Arisiyin, tragedi yang terjadi kepada mereka, ditanggung dosanya oleh kamu. Arisiyin adalah kelompok yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Ashabul Ukhdud, yang dipaksa masuk ke dalam neraka buatan yang dibuat oleh pemimpin zalim di saat itu, dan Allah dengan jelas menyebutkan mereka ini walaupun sebelum Nabi Muhammad disebut sebagai orang beriman. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Jadi jelas mereka disebut oleh Allah sebagai orang-orang beriman. Nah, siapa mereka? Mereka inilah adalah Arisiyin, ya, satu kelompok yang diyakini punya keyakinan yang berbeda, dan mereka ini adalah orang-orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya monoteisme. Inilah yang sebenarnya menjadi alasan Rasulullah kepada umat Islam diamanahkan untuk menaklukkan Konstantinopel. Karena Konstantinopel dan termasuk Hagia Sophia yang ada di dalamnya itu dibangun oleh Konstantius Agung atau The Great Konstantin. Silahkan, apa yang saya sampaikan ini ada dalam YouTube, ada dalam Wikipedia, ada dalam Google. Semuanya bisa dicari, semuanya bisa di-track sendiri. Ketik Unitarian, ketik Arianism, ketik Arisiyin. Ya, siapa yang membangun Hagia Sophia? Siapa pertama kalinya? Maka kita akan menemukan fakta-fakta yang saya sampaikan tadi. Jadi, inilah yang saya lebih tertarik untuk menjelaskan kenapa Hagia Sophia begitu penting di mata Rasulullah. Sehingga hari ini pun saya yakin di mata Presiden Recep Tayyip Erdogan, saya yakin ini juga menjadi penting, dan kenapa difungsikannya kembali menjadi masjid setelah oleh Mustafa Kemal Atatürk difungsikan sebagai museum. Ya, jadi Hagia Sophia bukan kebalikan Masjid Cordoba yang dibangun oleh umat Islam, kemudian ketika dikalahkan oleh pasukan Spanyol difungsikan menjadi katedral. Bukan balas dendam umat Islam, kemudian dirubahnya Masjid Hagia Sophia, gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Saya kira kita perlu membaca sejarah dengan sebaik-baiknya. Kenapa Hagia Sophia menjadi begitu penting di mata Rasulullah dan diamanahkan kepada umat Islam. Saya lebih tertarik untuk mengomentari yang demikian. Adapun tentang setelah ini akan terjadi itu, dari sini akan ke sana, saya kira itu prediksi yang sah-sah saja. Silahkan saja, ya. Tetapi begitu penting di mata Rasulullah, ini juga yang saya yakin begitu penting di mata Presiden Recep Tayyip Erdogan, dan seperti saya ungkapkan di awal tadi, ini juga merupakan salah satu janji kampanyenya di beberapa waktu yang lalu. Tentang peran lembaga keuangan
Saya justru sudah mendapatkan keterangan langsung dari BMT BUM bagaimana BMT BUM ini berhasil mendampingi beberapa pengusaha, ya bahkan saya masih ingat sekali dan saya kunjungi bagaimana seorang yang sebenarnya tidak terlalu tinggi dalam pendidikannya, tetapi didampingi oleh BMT dengan baik, sekarang sudah menjadi nelayan yang sangat sukses, punya kapal yang banyak gitu ya. Ini salah satu success story dari BMT BUM yang menurut saya seperti inilah memang perannya. BMT kan berbeda dengan lembaga bank yang mungkin uangnya ada dari investor dan sebagainya. Ini kan koperasi. Nah, ketika koperasi, saluran keuangannya saya kira lebih fleksibel, lebih mudah, kemudian dalam pendampingannya kita bisa juga lebih kuat, tidak seperti perbankan kan, yang penting uangnya dicairkan, kemudian nanti setorannya lancar. Saya kira koperasi harus mampu melakukan pendampingan, ya, sehingga muncul nanti para penggerak-penggerak ekonomi, sehingga orang-orang yang mandiri ini akan banyak, ya. Ingat, tanamkan kepada mereka pengusaha-pengusaha yang kita besarkan itu bukan hanya sekedar menjadi besar untuk menghidupi diri dan keluarga, bukan hanya untuk menafkahi diri dan keluarganya. Bangunlah bisnis yang besar, dampingi oleh lembaga keuangan yang kuat, tapi ingat ujungnya adalah kontribusi kepada dakwah, kontribusi kepada dunia, kontribusi pada agama, kontribusi kepada negara. Inilah yang seharusnya menjadi mindset pengusaha. Kalau kita berbicara tentang memenuhi diri dan keluarga saja, saya kira cepat sekali kita puasnya. Tapi kalau kita menempatkan bisnis yang kita miliki ini sebagai bisnis yang menghidupi perjuangan agama, perjuangan dakwah, perjuangan kemandirian bangsa, saya kira negara ataupun dunia sudah dalam genggaman kita juga. Kalau mindsetnya adalah bisnis untuk berkontribusi kepada dakwah, saya kira dunia ini tidak akan cukup. Inilah nanti yang akan membedakan mindset pengusaha yang besar dan kecil itu terletak dari cara berpikirnya. Mau ngapain dengan bisnis ini? Mau ngapain dengan perniagaan yang kita miliki ini? Kalau targetnya hanya memenuhi kebutuhan istri, menyekolahkan anak, memberi makan anak dan istri, berangkat haji dan umroh, sekeluarga, saya kira amat cetek sekali, cita-citanya cepat sekali, nanti nyampainya cepat sekali puasnya. Tapi kalau kita punya mindset, kita ingin membangun kemandirian, ingin mewujudkan masyarakat yang mandiri, ingin mewujudkan bangsa yang mandiri, saya kira itu yang akan menjadi pembeda. Mereka yang punya mindset yang sangat terbatas, sementara mereka ada yang memang menjadikan dunia ini hanya sebagai ladang amal untuk kebaikan yang bisa kita nanti petik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 9:30. Saya ada tamu-tamu yang datang ke rumah. Mohon izin, saya tidak bisa membersamai sampai jam 11 ya, sesuai jadwal yang saya lihat di pengumuman. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih atas atensinya. Semua kebaikan datang dari Allah dan Rasul-Nya, juga kebaikan orang tua saya dan guru-guru saya. Segala kekurangan dan kekhilafan tentunya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.